Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Awalina, NIM 103241124. Saya dari kelas ATND. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya, yaitu dari dosen saya, Ibu Nurul Hikmah Sofyan, MAG, yaitu untuk membuat video materi tentang salah satu pemikiran tokoh terkait dengan gagasan harmonisasi sains dan agama. Di sini saya mengambil gagasan dari Muhammad Amin Abdullah. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, kita akan membahas tentang profil singkatnya dari Profesor Haji Muhammad Amin Abdullah ini. Jadi beliau itu lahir pada tanggal 28 Juli 1953, tepatnya di Margomulyo, Pati, Jawa Tengah. Beliau merupakan anak sulung dari 8 bersaudara yang tumbuh besar dalam lingkungan pesantren. Jadi pendidikan awal beliau itu di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan beliau itu meraih gelar sarjana atau lulus pada tahun 1982. Kemudian beliau melanjutkan studi magister dan doktoral dalam bidang filsafat Islam di tempatnya di Universitas Turki. Beliau dikenal karena keaktifan dan kerja kerasnya sejak muda, yang terlibat di dalam pramuka, teater, dan organisasi sastra yang lainnya. Beliau yang mencerminkan semangatnya dalam pengembangan diri. Selanjutnya, eh, kita melihat jejak akademik dan kontribusinya dari Muhammad Amin Abdullah ini. Yang pertama itu karirnya. Beliau itu memiliki karir memuncak saat menjabat Rektor UIN Sunan Kalijaga selama 2 periode, di mana beliau itu memimpin transformasi institusional dari IAIN menjadi UIN. Itu merupakan sebuah pencapaian yang signifikan dalam dunia pendidikan Islam. Yang kedua, beliau itu sebagai pemikir Islam yang inovatif, di mana sebagai pemikir Islam, Amin Abdullah ini mengusung pendekatan integratif, di mana beliau ini menggabungkan kajian klasik dan kontemporer, serta mendorong dialog antara Islam, ilmu pengetahuan modern, dan juga realitas pluralistik. Yang ketiga, beliau juga berkontribusi dalam pembaruan keilmuan. Bisa dilihat di sini gagasan beliau yaitu berkontribusi besar pada pembaruan desain dan filosofi keilmuan Islam yang bertujuan menjawab tantangan nasional dan juga global dengan relevansi dan kedalaman intelektual. Baik, selanjutnya inti pemikiran dari Muhammad Abdullah ini tentang sains dan agama itu dimulai dari kritik dikotomi sains dan agama beliau sendiri. Jadi Muhammad Amin Abdullah ini mengkritik tajam tentang model keberagaman dan keilmuan yang memisahkan antara sains dan agama secara dikotomis. Jadi dalam karyanya, yaitu Dinamika Islam Kultural, Pemikiran dan Gagasan pada tahun 1997, beliau itu menyoroti bagaimana pemisahan ini menghasilkan pemahaman Islam yang inovatif, yang normatif, tekstual, dan juga kurang responsif terhadap dinamika sosial, yang melahirkan 3 poin. Yang pertama, ada agama dipahami sebagai sistem nilai yang statis, yaitu terpisah dari perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, realitas sosial dan sains realitas sosial dan sains modern ini seringkali bergerak di luar jangkauan refleksi keagamaan. Yang ketiga, kondisi ini menciptakan jurang antara ajaran agama dan juga realitas kehidupan yang kontemporer. Selanjutnya, di sini untuk mengatasi dikotomi tersebut, Amin Abdullah ini mengemukakan bahwa Islam itu harus dipahami secara kultural, historis, dan juga kontekstual, tanpa mengabaikan dimensi normatifnya. Nah, yang artinya kultural ini yaitu memahami Islam sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari budaya masyarakat. Dan di sini historis itu bisa dikatakan yaitu menelusuri perkembangan ajaran Islam sepanjang sejarah untuk melihat relevansinya. Sedangkan yang dinamakan kontekstual di sini yaitu menerapkan ajaran Islam sesuai dengan kondisi dan juga tantangan zaman. Jadi pendekatan ini tuh membuka ruang bagi interpretasi yang lebih dinamis dan juga relevan pada masa ini. Nah, di sini kita bisa lihat paradigma integratif interkonektif yang diambil dari Islamic Studies di perguruan tinggi pendekatan integratif interkonektif.
Jadi Muhammad Amin Abdullah ini secara sistematis merumuskan solusi melalui paradigma ini. Dari ilmu keislaman, sains alam, humaniora, dan juga ilmu sosial. Jadi pendekatan ini tuh berupaya menghubungkan ilmu-ilmu keislaman dengan berbagai disiplin ilmu modern, di mana menciptakan dialog kritis dan juga saling memperkaya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang peran agama dan juga sains dalam harmonisasi. Yang pertama itu peran agama. Di sini agama itu berperan sebagai sumber nilai, etika, dan juga orientasi moral, di mana peran agama ini memberikan kerangka yang dasar tentang baik dan buruk, benar dan salah, dan juga memadukan tindakan manusia dalam segala aspek kehidupan. Di sini nilai-nilai ini tuh menjadi kompas bagi arah perkembangan ilmu pengetahuan agar tidak kehilangan dimensi kemanusiaan. Sedangkan peran sains sendiri itu berfungsi sebagai alat analisis empiris untuk memahami realitas objektif dan fenomena alam semesta. Melalui metode ilmiah, sains itu menyajikan fakta dan temuan yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Sains juga membantu agama untuk tetap relevan dengan zaman. Jadi intinya harmonisasi itu bukan pencampur adukan metodologi, tetapi itu pembangunan dialog untuk mencegah kepemahaman keagamaan yang ahistoris dan juga sains yang kering dari dimensi etis. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi harmonisasi sains dan harmonisasi hukum tata negara dan juga Islam. Jadi di sini gagasan dari Amin Abdullah ini diterapkan pada harmonisasi hukum tata negara dan juga Islam. Hukum Islam itu tidak lagi berhadapan dengan hukum negara. Jadi hukum Islam itu dipahami sebagai sistem nilai yang hidup dalam konteks sosial budaya dan juga politik tertentu, di mana menghasilkan dua poin. Yang pertama adalah prinsip Islam sebagai keadilan, kemaslahatan, persamaan, dan juga perlindungan martabat manusia sebagai landasan etis dalam perumusan hukum tata negara. Yang kedua, hukum negara dapat berakar pada nilai-nilai Islam tanpa mengorbankan konstitusionalitas. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang pendekatan integratif dalam hukum tata negara. Di sini dikaitkan dengan norma Islam, di mana norma keislaman itu dihubungkan dengan analisis konstitusional dan juga kajian empiris. Yang kedua itu memperhatikan realitas plural, di mana mempertimbangkan masyarakat yang beragam dalam perumusan hukum. Dan yang ketiga itu ada data sosial dan juga demokrasi, di mana perumusan kebijakan itu tidak hanya dari dalil normatif, tetapi juga dari data sosial, prinsip demokrasi, dan juga hak asasi manusia. Dengan pendekatan ini, hukum tata negara itu menjadi konstitusional, inklusif, dan juga berakar pada nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kemaslahatan publik, yang menciptakan kerangka hukum yang relevan bagi dan adil bagi semua. Berikut saya cantumkan sumber yang saya kutip dari kajian tokoh Muhammad Amin Abdullah ini. Bisa dilihat teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.